met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo guys, balik lagi di channel aku. Baiklah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan dari SDM nih teman-teman. Di part kali ini kita akan bahas topik yang super penting dan relate banget sama dunia kerja nih, yaitu pengembangan keahlian melalui pelatihan dan pengembangan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya. Kenapa sih kita terus mengembangkan keahlian? Jawabannya itu simpel teman-teman. Karena dunia terus berubah. Skill yang kita punya sekarang belum tentu relevan di masa depan. Kalau kita nggak upgrade diri, ya bisa ketinggalan dengan teman-teman sepantaran kita. Nah, disinilah peran pelatihan dan pengembangan. Tapi banyak yang masih bingung nih teman-teman, apa sih bedanya pelatihan dan pengembangan? Nah, kita akan bahas nih apa itu bedanya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau yang biasa disebut dengan training, pelatihan itu fokus ke kebutuhan sekarang. Contohnya, belajar pakai software baru, training kerja, workshop. Tujuannya supaya kita bisa langsung lebih baik dalam pekerjaan saat ini. Lalu yang kedua itu ada pengembangan atau development. Kalau pengembangan fokusnya ke masa depan. Contohnya leadership training, pengembangan karir, dan peningkatan soft skill. Jadi bukan cuman buat kerja aja, tapi juga untuk persiapan ke depannya. Singkatnya, pelatihan itu untuk jangka pendek, sedangkan pengembangan itu untuk jangka panjang. Sekarang kita akan bahas manfaat pelatihan dan pengembangan. Buat individu, skill itu meningkat, lebih percaya diri, dan peluang karir menjadi lebih besar. Buat organisasi, kinerja meningkat, produktivitas naik, dan lebih siap menghadapi perubahan. Nah, dalam prakteknya, pelatihan itu bisa macam-macam bentuknya. Contohnya, on the job training, belajar langsung sambil bekerja. Lalu yang kedua, off the job training, pelatihan di luar pekerjaan seperti seminar atau workshop. Yang ketiga, coaching dan mentoring, belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Yang penting pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan, terencana, dan ada hasil evaluasinya atau tindak lanjut dari program atau pelatihan tersebut. Kalau enggak, ya jadi sia-sia dong. Sekarang kita akan bahas hal yang lebih penting lagi. Kenapa sih banyak pelatihan yang gagal? Biasanya karena nggak sesuai kebutuhan, cuma teori dan nggak ada prakteknya atau terjun langsung, dan tidak ada tindak lanjutnya atau hasil evaluasinya. Makanya sekarang banyak organisasi menggunakan konsep pelatihan berbasis kompetensi. Artinya apa? Pelatihan dibuat berdasarkan skill yang dibutuhkan pekerja. Jadi bukan asal training aja, tapi benar-benar relevan. Dan ini juga sesuai dengan studi kasus yang akan kita bahas di materi sebelumnya, di mana pelatihan berbasis kompetensi terbukti lebih efektif meningkat kinerja dalam SDM. Selain itu, ada juga yang gak kalah penting nih, pengembangan soft skill. Kadang orang hanya fokus ke skill teknis saja. Padahal soft skill itu penting banget seperti komunikasi, kerjasama tim, dan problem solving, serta yang terakhir leadership. Karena di dunia kerja skill teknis aja nggak cukup. Sekarang kita simpulin ya, pelatihan itu fokus ke kebutuhan saat ini, pengembangan fokus ke masa depan. Keduanya saling penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan harus dilakukan secara terencana serta sesuai dengan kebutuhan sekarang. Jadi intinya, kalau kamu mau berkembang, jangan cuma kerja, tapi juga harus belajar dan upgrade diri.
Oke, segitu aja pembahasan kita pada part ini. Di part selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya yang gak kalah penting dan lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share juga ke teman-teman kalian. Dadah.